Sidang majelis dan hadirin yang kami muliakan, alhamdulillah dengan penuh rasa syukur kita telah menyaksikan upacara pengucapan Sumpah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia hasil pemilihan umum 2024. Dengan telah diucapkannya sumpah tersebut, maka mulai saat ini Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka adalah Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk masa jabatan 2024-2029. Oleh karena itu, kami mengajak sidang yang mulia dan hadirin yang terhormat untuk memberi tepuk tangan yang meriah sebagai tanda penghormatan atas dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden untuk masa jabatan 2024-2029. Atas nama pimpinan dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia serta seluruh rakyat Indonesia, kami mengucapkan selamat kepada Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka yang telah memperoleh kepercayaan rakyat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan amanat rakyat, bangsa dan negara dalam kurun waktu 5 tahun yang akan datang, terhitung sejak 20 Oktober 2024 sampai dengan 20 Oktober 2029 yang akan datang. Kami berharap Bapak Prabowo dan Bapak Gibran Rakabuming Raka dapat membawa visi besar, kebijakan dan program-program yang pro rakyat. Mari kita ciptakan Indonesia yang lebih adil, sejahtera, berdaya saing, di mana setiap lapisan masyarakat merasa dihargai dan terlibat. Bersama-sama kita bisa mengukir prestasi demi kemajuan bangsa. Sidang majelis, hadirin yang berbahagia, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin, pembangunan di segala sektor telah berhasil. Indonesia berhasil menghadapi berbagai tantangan berat, mulai dari pandemi COVID-19, gejolak geopolitik global, hingga perubahan iklim. Meski diterpa berbagai macam ketidakpastian, kondisi politik dan ekonomi Indonesia tetap stabil dan mampu tumbuh secara berkelanjutan. Dalam hubungan internasional, situasi global yang semakin kompleks, salah satu isu yang ditangani secara tepat adalah perjuangan rakyat Palestina untuk mendapatkan kemerdekaan dan hak asasi mereka. Kita semua tahu bahwa Palestina bukan hanya masalah regional, tetapi juga merupakan persoalan kemanusiaan yang membutuhkan perhatian dan dukungan kita semua. Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kemanusiaan,
Indonesia memiliki tanggung jawab moral yang terus mendukung perjuangan rakyat Palestina. Melalui diplomasi yang aktif, kita dapat memberikan suara kepada mereka yang terpinggirkan, serta mendorong komunitas internasional untuk bersatu dalam upaya mendukung hak-hak rakyat Palestina. Oleh karena itu, kepada Presiden Prabowo Subianto, melalui mimbar yang terhormat ini, kami berharap agar dapat melanjutkan komitmen perjuangan ini, menjadikan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina sebagai bagian dari kebijakan politik luar negeri kita. Sidang majelis, hadirin yang kami muliakan. Atas nama pimpinan dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo, dan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13 Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Atas pengabdiannya kepada masyarakat, bangsa dan negara, semoga amal Bapak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hajah Iriana Joko Widodo dan Ibu Hajah Wuri Estu Ma'ruf Amin yang dengan penuh kesetiaan mendampingi Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin. Sidang majelis dan hadirin yang kami muliakan, selanjutnya untuk memenuhi ketentuan pasal 121 ayat 6 Peraturan MPR nomor 1 tahun 2024 tentang tata tertib MPR yang menyatakan setelah mengucapkan sumpah janji Presiden dan Wakil Presiden, Presiden menyampaikan pidato awal masa jabatan. Oleh karena itu, kini tiba saatnya kita mendengarkan pidato awal masa jabatan Presiden dalam sidang paripurna ini. Kepada Saudara Presiden, kami persilahkan. Para wakil-wakil rakyat yang kami cintai, kami banggakan, kami harapkan telah mendengar dengan nyata bagaimana cita-cita besar dari Presiden kami yang telah diucapkan dengan sangat tegas. Kami semuanya melihat betapa mulianya hati dan halusnya jiwa Presiden kami, begitu besar keberpihakannya kepada rakyat Indonesia, begitu besar cintanya kepada wong cilik, dan begitu tingginya rasa solidaritas terhadap bangsa-bangsa lain yang tertindas, terutama bangsa Palestina. Amin, amin. Atas kebiadaban Zionisme yang telah melakukan genosida dan hal-hal yang tidak manusiawi. Sesuatu yang terbaik yang dicita-citakan dengan baik dan besar oleh Presiden kami. Berikanlah pertolongan-Mu kepada Presiden kami, ya Allah. Berikanlah ridho-Mu kepada Presiden kami, ya Allah.
Berikanlah berkah dan rahmat-Mu kepada Presiden dan Wakil Presiden kami, ya Allah, sehingga akan mampu menjalankan tugas-tugas yang mulia menuju baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Allah menja'al baldatana Indonesia baldatan aminatan mutmainnah tajri fiha ahkamuka wa ahkamu rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah negeri kami negeri yang aman, negeri yang damai, negeri yang stabil. Karena dengan itu kemudian kami bisa berbuat lebih baik, kami bisa berbuat lebih banyak untuk kebaikan bangsa ini, hari ini, esok dan yang akan datang. Allah malik baina qulubina wa aslih data bainina wahdina subulas salam. Ya Allah, jadikanlah bangsa ini bangsa yang bersatu, bangsa yang saling bergandeng tangan untuk menciptakan persatuan Indonesia. Karena dengan persatuan Indonesia ini, maka sebesar apapun tantangan yang dihadapi, sebesar apapun rintangan yang dihadapi, dengan modal persatuan dan kesatuan Indonesia, insya Allah tantangan itu akan kita hadapi dengan lebih ringan. Ya Allah, salimna wa salim dinana wa salim ahlana wa salim auladana wa salim Indonesia. Ya Allah, selamatkanlah agama kami, selamatkanlah iman kami, selamatkanlah keluarga kami, selamatkanlah anak-anak cucu kami, selamatkanlah generasi bangsa Indonesia kami ini, selamatkanlah NKRI ini dari segala macam min musibatil dunya wa musibatil akhirah, min musibatil dunya wa musibatil din, min bala'id dunya wa min bala'id din, innaka ala kulli syai'in qadir. Dari segala mara bahaya, dari segala musibah yang akan menimpa kepada kita semua, kepada bangsa kita dan kepada umat manusia, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Kuasa. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan atas pembacaan doa yang dipimpin oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Al-Mukarram Kiai Haji Anwar Iskandar. Sidang majelis, hadirin yang kami muliakan, demikian seluruh rangkaian sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden untuk masa bakti 2024-2029. Atas seluruh kelancaran sidang paripurna ini, kami atas nama pimpinan majelis dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan lembaga-lembaga negara, para yang mulia kepala negara, kepala pemerintahan, serta utusan khusus negara-negara sahabat, para duta besar, kepala perwakilan negara sahabat, para insan pers dalam dan luar negeri, unsur pengamanan, Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal MPR,
para tamu undangan, serta berbagai macam pihak yang tidak mungkin kami sebut satu persatu, terkhusus kepada rakyat dan seluruh bangsa Indonesia yang mengikuti acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi kekuatan kepada kita semuanya, seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Sebelum kami menutup acara ini, izinkan kami membacakan 3 buah pantun. Di hutan Papua pergi mencari madu, makan sarden sama papeda. Kita semua pasti akan rindu pernah punya presiden yang suka bagi-bagi sepeda. Masak kue talam jangan digulung, masak ikan pepes jangan dipanggang, berpeci hitam dan memakai sarung, Kiai Ma'ruf Amin akan selalu kita kenang. Pergi ke Glodok nonton barongsai, mampir pasar baru beli kain gorden. Tugas kami pimpinan MPR sudah selesai, melantik Pak Prabowo kini jadi presiden. Dengan mengucap syukur alhamdulillah, sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia kita nyatakan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Sidang paripurna MPR RI dengan agenda pelantikan Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia selesai. Selanjutnya, mohon berkenan Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia ke-7 dan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13 beserta pimpinan MPR RI untuk foto bersama oleh juri foto yang telah ditentukan.
Ya, sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dengan agenda pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029 telah selesai digelar. Sudah resmi ditutup oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, yang artinya Presiden dan Wakil Presiden kita ini sudah berganti. Presiden Republik Indonesia adalah Prabowo Subianto, sementara Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka. Tadi kita sudah menyaksikan jalannya sidang paripurna, mulai dari pengucapan sumpah, kemudian penandatanganan berita acara pelantikan, sampai dengan tukar kursi, hingga ditutup dengan pidato politik yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Ya, benar sekali. Dalam pidatonya tadi Presiden Prabowo Subianto meminta restu kepada masyarakat sebelum akhirnya memulai kerjanya hingga nanti di 2029. Tadi sempat ada ucapan terima kasih juga kepada para tamu undangan, khususnya juga para tamu negara tadi. Marilah kita bangun masa depan bersama. Marilah kita menganggap rekan-rekan kita, walaupun berbeda suku, berbeda agama, berbeda partai, berbeda golongan, kita adalah sama-sama anak Indonesia. Bertanding, semangat. Sesudah bertanding, mari kita berhimpun kembali. Presiden Joko Widodo mengalahkan saya. Berapa kali ya? Saya lupa. Tapi begitu beliau menang ya, beliau mengajak saya bersatu. Dan saya menerima ajakan itu. Sekarang saya yang menang. Dan saya mengajak semua pihak, ayo bersatu. Saudara-saudara sekalian, dalam menghadapi dunia internasional, Indonesia memilih jalan bebas aktif, non-blok, non-aligned. Kita tidak mau ikut fakta-fakta militer manapun. Kita memilih jalan bersahabat dengan semua negara. Sudah berkali-kali saya canangkan, Indonesia akan menjalankan politik luar negeri sebagai negara yang ingin menjadi tetangga yang baik. We want to be the good neighbor. Kita ingin menganut filosofi kuno, 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian kita ingin menjadi sahabat semua negara. Tapi kita punya prinsip. Prinsip kita adalah prinsip anti penjajahan. Karena kita pernah mengalami penjajahan, kita anti penindasan. Karena kita pernah ditindas, kita anti rasialisme, kita anti apartheid. Karena kita pernah mengalami apartheid. Waktu kita dijajah, bahkan kita digolongkan lebih rendah dari anjing. Banyak prasasti dan marmer, banyak papan-papan di mana disebut Honden and Inlander Verboden. Saya masih lihat prasasti di kolam renang Manggarai tahun 78, Honden and Inlander Verboden, saudara-saudara. Karena itu kita punya prinsip
kita harus solider, kita harus membela rakyat-rakyat yang tertindas di dunia ini. Karena itu kita mendukung kemerdekaan rakyat Palestina. Pemerintah Presiden Joko Widodo sudah mengirim banyak bantuan. Hari ini kita punya tim medis yang bekerja di Gaza, di Rafah, dengan risiko yang sangat tinggi. Dokter-dokter kita, perawat-perawat kita sudah bekerja sama di Rafah, di Gaza bersama saudara-saudara kita dari Uni Emirat Arab. Dan kita pun siap untuk mengirim bantuan yang lebih banyak. Dan kita siap untuk evakuasi mereka-mereka yang luka dan anak-anak yang trauma dan korban. Kita siapkan semua rumah sakit tentara kita dan nanti rumah sakit lain untuk membantu saudara-saudara kita yang menjadi korban perang yang tidak adil. Saudara-saudara, kita menjadi bangsa yang harus berterima kasih pada generasi pembebas, kepada Bung Karno, Bung Hatta, pahlawan-pahlawan yang lain, I Gusti Ngurah Rai, Kapitan Patimura, Sultan Nasruddin, Teguh Umar, Cut Nyak-din, semua pahlawan yang tidak bisa kita sebut satu persatu. Tapi mereka yang membayar saham kemerdekaan dengan darah dan air mata mereka. Kita bersyukur kepada Presiden dan Proklamator pertama, Bung Karno, yang telah memberi kepada kita ideologi negara Pancasila. Yang keluar masuk penjara, dibuang di mana-mana dari sejak muda karena memperjuangkan Indonesia merdeka. Indonesia tidak mau menjadi darah bagi bangsa-bangsa lain. Soekarno, Hatta, Syahrir, semua pendiri bangsa ini berkorban dan telah memimpin kita dengan baik. Kita juga bersyukur kepada Presiden Soeharto yang banyak jasanya dalam menyelamatkan dan mengamankan ideologi Pancasila itu sendiri, yang telah meletakkan dasar bagi Indonesia yang modern. Kita berterima kasih kepada Presiden Habibie yang telah membuat dasar untuk kita meraih dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita berterima kasih kepada Presiden Abdurrahman Wahid yang telah memberi contoh toleransi antar agama, antar suku, yang menjunjung tinggi inklusif, Indonesia yang inklusif dan toleran. Kita berterima kasih kepada Presiden Megawati yang menyelesaikan masalah-masalah ekonomi akibat crash tahun 98. Harus diakui, di bawah pemerintah Megawati, masalah perusahaan-perusahaan yang banyak hancur dapat diperbaiki dan diselamatkan. Kita harus berterima kasih kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang memimpin Indonesia di saat krisis yang sangat berat, menghadapi tsunami, menyelesaikan bersama Wakil Presiden Yusuf Kala, menyelesaikan pertikaian di Aceh yang sudah berjalan begitu lama. Ini prestasi yang harus kita akui. Saudara-saudara sekalian, mereka semua dengan cara masing-masing memiliki sumbangsih
terhadap apa yang sekarang kita nikmati. Negara kesatuan yang utuh, yang berdaulat, yang merdeka, yang terus menjaga dan berjuang untuk kemerdekaan dan keadilan. Saudara-saudara sekalian, sekarang kita ucapkan terima kasih juga kepada Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Presiden Joko Widodo dengan Wakil Presiden Profesor Ma'ruf Amin. Terima kasih atas kepemimpinan Bapak. Terima kasih atas kenegarawanan Bapak. Bapak telah menakodai bangsa ini melalui krisis-krisis yang sungguh sangat berat. Jangan kita merasakan hari ini, ingat waktu COVID, kita bakal keluar dari rumah kita takut. Saya saksi, saya menterinya beliau, semua pihak dalam dan luar negeri telepon terus, menekan beliau terus, minta lockdown, lockdown, lockdown. Beliau menolak. Beliau berpikir, kalau kita lockdown, bagaimana wong cilik, bagaimana warung Tegal, bagaimana ojol, bagaimana rakyat-rakyat yang makannya dari upah harian. Jangan kita lupa prestasi pemimpin-pemimpin kita. Terima kasih Pak Jokowi, terima kasih Profesor Ma'ruf Amin. Anda telah berjasa, Anda akan dikenang sebagai putra Indonesia yang termasuk terbaik. Saudara-saudara sekalian, akhir kata, saya mohon doa restu saudara-saudara. Mari kita bangun Indonesia di atas landasan yang sudah dirintis oleh pendahulu-pendahulu kita. Mari kita belajar, semua kekurangan kita akui dan kita perbaiki. Hentikan dendam, hilangkan kebencian, bangun kerukunan, bangun gotong royong. Itu kepribadian bangsa Indonesia, itu ajaran Bung Karno sendiri. Saudara-saudara sekalian, kami siap melanjutkan estafet kepimpinan. Kita siap bekerja keras menuju Indonesia Emas, menjadi bangsa yang kuat, merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Kita tidak mau mengganggu siapapun, kita tidak mau mengganggu bangsa lain, tapi kita juga tidak akan mengizinkan bangsa manapun untuk mengganggu kita. Semoga Tuhan yang Maha Besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memiliki sekalian alam, semoga melindungi kita semua. Semoga menyertai kita semua dalam perjalanan kita, dalam pengabdian kita pada bangsa, negara, dan rakyat kita. Kita juga berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar tamu-tamu agung kita, mereka-mereka yang datang dari jauh, akan kembali ke rumah mereka masing-masing dalam keadaan aman dan dalam keadaan terus bersahabat dengan kita, saudara-saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi sekalian. Shalom. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Rahayu, Rahayu. Merdeka! 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 Yang tidak teriak merdeka
tidak patriotik. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Presiden yang telah menyampaikan pidato awal masa jabatannya. Sidang majelis dan hadirin yang kami muliakan, sebelum mengakhiri sidang paripurna ini, marilah kita memanjatkan doa. Doa akan dipimpin oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Al-Mukarram Kiai Haji Anwar Iskandar. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang mulia, sejenak marilah kita menundukkan kepala, mengkhusyukkan hati, menengadahkan tangan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, untuk memberikan yang terbaik buat kita sekalian, bangsa Indonesia. Saya akan berdoa dengan cara agama saya, agama Islam, dan dengan segala hormat kepada Bapak Ibu dan hadirin yang beragama lain untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal thana'u kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal thana kama yanbaghi li jalikal karimi wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami,
hanya untukmu segala puji, dan hanya kepadamu kami bersyukur. Bersyukur atas segala nikmat yang telah Kau berikan kepada kami bangsa Indonesia. Kau berikan karunia tanah air yang kaya dengan sumber daya alam, yang akan memberi manfaat dan masalah yang besar bagi kehidupan rakyat dan bangsa ini. Kau telah berikan nikmat kepada kami, para pendiri-pendiri bangsa yang memiliki kearifan, kebijakan, dan menyumbangkan sebuah dasar negara, falsafah hidup untuk bangsa ini, yaitu Pancasila. Yang dengan itu ada harapan kami semuanya untuk bahagia. Yang dengan Pancasila itu ada harapan kami bisa hidup bersatu dalam sebuah negara bangsa, negara kesatuan Republik Indonesia. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal thana kama yanbaghi li jalikal karim wa alim sultan. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Kau telah beri kami pemimpin, anak-anak bangsa, anak-anak Indonesia terbaik. Presiden mulai awal, Presiden Soekarno, Bapak Presiden Habibie, Kiai Abdurrahman Wahid, Ibu Megawati Soekarno Putri, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Bapak Haji Jokowi, dan seluruh wakil-wakil presiden, putra-putra terbaik yang telah memberikan pikiran, tenaga, dan daya yang ada pada mereka untuk memberikan pengabdiannya kepada bangsa dan negara ini. Kami berdoa agar apa yang telah dilakukan oleh beliau-beliau semuanya menjadi bagian dari amal solih yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal thana kama yanbaghi li jalikal karimi wa adli sultan. Dan hari ini Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia dalam sidang paripurna telah melakukan pelantikan Presiden baru kami dan Wakil Presiden baru kami, Bapak Prabowo, Bapak Haji Prabowo Subianto sebagai Presiden, dan Bapak Haji Gibran Raka Buming Raka sebagai Wakil Presiden. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah Presiden dan Wakil Presiden baru kami ini kesehatan yang sempurna. Berikanlah kepada mereka umur yang panjang. Berikanlah kepada mereka kemampuan untuk menyelamatkan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Berikanlah kemampuan dan kekuatan kepada beliau-beliau untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran kepada rakyat Indonesia. Berikanlah kepada Presiden kami dan Wakil Presiden kami untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,
Berikanlah kekuatan dan kemampuan kepada Presiden baru kami dan Wakil Presiden baru kami untuk melakukan diplomasi internasional dalam memberikan sumbangan terbesar bagi perdamaian dunia. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kemampuan dan kekuatan kepada Presiden kami untuk melakukan pembangunan demokrasi yang baik, demokrasi yang beradab, menegakkan hukum dan keadilan, menegakkan kebenaran, memberantas korupsi, memberantas penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan, memberantas segala maksiat untuk membangun bangsa yang berbudi pekerti yang baik, yang berakhlakul karimah atas ridhamu ya Allah, atas ridhamu ya Allah.